Halo teman-teman sekalian, saya kedatangan Tia Hapitiawati. Tadang. Dia barusan nerbitin buku terjemahannya Amok dari Amok. Stefan Zweig. Dari cara bacanya apa nih? Stefan Zweig. Stefan Zweig. Zweig. Ya, Stefan Zweig. Oh, Dia tuh Zweig. dibaca C. Zweig, ya. Sebelum saya tanya-tanya lebih lanjut soal dia dan terjemahan dia, saya ingin bilang bahwa saya mengenal dia ini dari buku Hans Fallada. Hans Fallada yang Lelaki Malang. Siapa lagi? Kenapa lagi? Buku mau yang saya tidak jual, hanya buku itu. Kenapa saya tidak jual? Pertama, saya suka, walaupun saya sudah lupa bukunya itu. Kedua, karena sudah banyak coret-coretannya. Karena saya coret-coret kayaknya coret-coretan apa gitu. Tapi saya mengenal nama Tia Hapitiawati ini dari buku Hans Fallada itu. Nah, dan saya sangat suka dengan terjemahan dia. Dia nerjemahin dari Jerman ke bahasa Indonesia, bukan dari bahasa Inggris ya, dari bahasa asli bahasa Jerman ke bahasa Indonesia. Dan itu semangat dari Moi Pustaka yang berusaha nerjemahin dari bahasa asli. Nah, ini ada perdebatan lah. Kalau teman-teman yang bahasa Inggris biasanya, kan bahasa Inggris juga bisa juga, tidak perlu dari bahasa asal. Nah, itu bisa kita perdebatkan. Tapi nggak ada masalah. Nah, kita kedatangan Mbak Tia Hapitiawati. Kita pengen tahu bagaimana dia bisa, tanda kutip, terlibat dalam proses sastra Indonesia dari sastra Jerman ke sastra Indonesia. Tapi saya tanya dulu, coba ini mic-nya aman nggak? Masih nyala nggak? Aman. Oh, nyala. Nah, teman-teman, kita tanya ya, Mbak Tia ini, Kak Tia ini sebenarnya pendidikannya S1, S2-nya itu apa sih? Dan bagaimana bisa terlibat di sastra Indonesia? Waduh. Perjalanan gitu ya. Perjalanan panjang. Sebetulnya mungkin kalau semacam ditarik garis gitu ya, garis periodik gitu ya. Bisa dibilang kalau aku memang berawalnya dari hobi membaca dulu nih. Hobi membaca. Jadi dulu tuh aku suka ya bawa buku-buku sastra gitu ya, pinjam aja gitu. Tapi sebetulnya perjalananku mengenal sastra Indonesia bisa dibilang nggak berlanjut karena keburu semacam ada titik di mana aku mulai beralih gandrung bahasa asing. Bahasa asing. Bahasa asing. Khususnya bahasa apa? Bahasa Jerman. Bahasa Jerman. Iya, karena kan Inggris itu udah dari kecil ya. Udah dari kecil udah jadi semacam bahasa kedua lah gitu ya. Nah, dari situ nggak lama mengenal bahasa Jerman bahkan sebelum SMA karena dapat paparan juga gitu. Dari sekitar, dari media gitu ya. Itu sekitar sebelum SMA itu udah terpapar lah bahasa Jerman itu. Nah, baru SMA itu ada pelajaran bahasa Jerman. SMA udah ada bahasa Jerman 3 tahun dari kelas 1, kelas 2, kelas 3. Ya semacam lanjutkan aja sih karena yang di SMA itu juga pelajarannya A1 ya. A1 tuh basic gitu. Jerman basic gitu dan prosesnya aku ketika pas masuk SMA waktu itu karena mungkin harus sering terpapar jadi aku nggak terlalu susah masuk. Nah baru ketika mau kuliah bingung kan menentukan karena passionku memang segala hal yang berbau sejarah ketika itu Bang Safar. Sejarah, kemudian ini mungkin ada hubungannya kenapa Tia tuh suka identik dengan yang klasik-klasik. Nah itu tuh. Jurusan apa dia SMA? Sastra Jerman, ya. Oh, langsung ke sastra Jerman. Jadi SMA. Lulus SMA sosial, ilmu sosial. IPS. Nah, ketika itu masuk kuliah, awalnya mau pilih sejarah apa sastra nih gitu ya. Kurasa kalau aku pilih sejarah mungkin aku nggak akan terlalu dalam terlibat di sastra, tapi ketika aku masuk ke sastra itu aku bisa mengulik segala hal
di balik ya. Filsafat kan kemana-mana ya kan. Oke. Ada filsafatnya, ada sejarahnya, ada budayanya, ada bahasanya. Jadi keputusan masuk sastra dan sastra apa nih kan gitu. Sastra apa? Ya sudahlah, lanjutkan saja sastra Jerman gitu, itu yang sudah familiar kayak gitu. Dan mungkin kalau masalah perkenalanku dengan dunia perbukuan dan bagaimana bisa masuk ke sastra Indonesia, yaitu nggak bisa dilepaskan juga dari bagaimana apa yang aku pelajari selama kuliah tentunya ya. Karena ya aku belajar sebagaimana mahasiswa sastra pada umumnya juga sih Bang Safar ya. Cuma memang Jerman gitu loh. Tapi bisa saya potong, kalau sastra itu kan biasanya ada yang culture-nya kan. Iya. Kalau di sastra ini ada American Studies Iya, atau iya. apa? Jadi ketika aku kuliah sarjana itu ada 2 sub konsentrasi ya. Pertama linguistik itu dari segi bahasa, yang kedua budaya. Budaya. Aku ambil ke linguistik. Sastranya nggak ada malah Jerman itu. Ada, tentu. Jadi sastra dan budaya, Oh, lalu sastra dan linguistik. linguistik. Oh. Nah, aku ambil yang linguistik. Kenapa? Ini ada hubungannya juga dengan aku senang mengulik bahasa. Benar-benar dari sisi bahasa. Bahasa. Aku mau memperkuat di situ. Jadi dan konsentrasiku S1 sudah penerjemahan sastra. Jadi skripsiku ya penerjemahan sastra. Dan katanya lanjut ke S2. Lanjut S2 juga nggak jauh-jauh dari linguistik juga. Nah, habis itu kan saya baca-baca lah tentang kamu lah sekilas. Kamu lah menerjemahkan dokumen gitu ya. Belum terjun ke sastra nih. Itu berapa lama dan kayaknya lebih gede uangnya ya di situ ya. Kalau masalah uang, ya mungkin bisa dibilang begitu ya. Tapi gini loh, ada perbedaan kan, itu adalah dua dunia yang berbeda sebenarnya ya. Gitu ya. Jadi kenapa bisa sampai nerjemahin dokumen itu juga sebetulnya bukan hal yang menurutku aku nggak tahu ya, orang beda-beda. Tapi sebagai orang yang passionnya ada di bidang sastra, baca, sejarah, itu terjun ke dunia dokumen kan kaku, dan bahasanya juga tahu sendiri ya, bahasa dokumen seperti apa, seperti template gitu ya. Nah, aku agak ketika itu merasa tepat nggak ya gitu. Nah, ini ada hubungannya dengan ketika itu aku selalu dan aku sadari setelah memang aku masuk terjun lebih dalam ya ke dunia penerbitan, ketiadaan ekosistem penerjemahan sastra yang baik gitu. Jadi lulusan sastra, lulusan fakultas ilmu budaya lah gitu ya, secara umum khususnya sastra gitu, mereka lari ke bidang-bidang pekerjaan yang cenderung mungkin agak keluar, tidak linier dengan apa yang mereka pelajari selama di kuliah, Bang Safar. Ada yang misalnya kerjanya di bank lah, kayak temen-temenku gitu ya. Copywriting lah. Masih mending itu masih tulis, ada jadi staf keuangan segala macam gitu. Pokoknya terjun ya itu nggak salah, tentu nggak salah ya. Belajar hal baru, masuk ke dunia yang baru nggak salah. Karena yang dipelajari di kuliah kan juga nggak melulu soal ilmunya yang harus seperti ini, tapi memang lebih ke mental ya, mentalitinya. Nah, ketika itu lulusan sastra, termasuk aku juga, mungkin salah satu jadi kena imbas, belum ada kesempatan untuk bergabung dengan penerbit. Oh, enggak gitu. Karena gini loh, S1ku ini kan penerjemahan sastra. Aku mengulik atau studi menerjemahkan novel karya Erich Kästner. Erich Kästner itu salah satu penulis terkenal dari Jerman, sastra anak, bukan buku anak ya, sastra anak. Sastra anak. Aku mengulik bagaimana terjemahannya ke dalam bahasa Indonesia dan lain-lain. Dan lulus kuliah, pengen ilmu terpakai, tapi ternyata tidak. Karena nggak ada yang nyari penerjemah sastra Jerman kayak gitu, nyari Inggris terus ya. Iya, padahal ya kalau mau Inggris ya ngapain aku susah kuliah sastra Jerman, gue rasa. Kalau aku udah bisa bahasa Inggris dari kecil gitu ya, gitu. Jadi sempat beberapa kali semacam lamar gitu ya, atau menawarkan diri gitu, karena mereka lebih prefer untuk menerjemahkan dari bahasa Inggris ya, untuk karya-karya sastra gitu, buku-buku, novel itu. Dan
menunggu cukup lama sampai selesai S2 hingga ada jalan masuk ya lewat MOI Pustaka. Seperti itu sih. Tahun berapa sih kalau mau 2019. 2019? Berarti artinya Jerman ini, bahasa Jerman ini istilahnya mereka itu tidak link and match ya. Jadi antara kuliah Jerman dan penyerapan industri Bukan hanya Jerman aja Bang Safat, tapi juga sastra secara lain umum ya. Selain Inggris. Inggris ya. Selain Bahkan sastra Indonesia aja ya. Saya kurang tahu kalau Iya. bahasa Indonesia ya. Aku tertarik sebenarnya dengan Jerman sebenarnya. Kan bahasa Jerman ini katanya dia menggratiskan kuliahnya kan. Habibie katanya gratis kuliahnya. Ya, Itu S3-mu di sana ya sekarang? belum Belum ya? Belum ya? belum mulai. Maksud apa yang kamu dapat dari S1 dan S2-mu itu tentang Jerman sih yang kami nggak ketahui gitu. Apa yang aku dapat dari Jerman Iya. itu ya? Mentalitas Jerman tuh beda sebetulnya. Ya, German mentality. Mentalitinya mereka kuat ya? Ya, dan mungkin karena itu yang balik tadi ya, paparanku dengan segala hal yang berbau Jerman mungkin udah dari masa remajaku gitu ya. Jadi mungkin itu berpengaruh juga terhadap apa yang bagaimana caraku juga untuk misalnya caraku belajar, caraku berdisiplin, mendisiplinkan diri, manajemen waktu kayak gitu. Ada masalah kuliah gitu, satu S2 aku untuk alasan tertentu ya, satu S2 aku di Indonesia, tapi belum kali untuk PhD-nya. Amin. Mudah-mudahan ya, sampai sekolah lagi soalnya. Masa sih? Nah, apa namanya? Memang Jerman itu saya nggak tahu satu-satunya negara atau mungkin ada negara lain, tapi memang salah satu negara di Eropa yang menggratiskan biaya kuliah baik untuk warganya sendiri maupun untuk warga negara asing. Apa alasannya? Sebenarnya kan itu memberatkan. APBN mereka ya begitu dari dulu begitu. Jadi beasiswa itu adalah bagian dari apa namanya agenda dari diplomasi budaya mereka. Gitu ya. Jadi salah satunya itu diplomasi budaya Jerman itu adanya di bidang pendidikan, pemberian beasiswa, penerjemahan sastra ya, pemberian misalnya residensi, kemudian fair dan lain-lain. Aku tuh mungkin berlebihan dan ini sebagai pujian untuk kamu ya. Aku tuh merasa bahwa kamu tuh penjembatan ya. Mungkin karena aku hanya tahu kamu ya sebagai orang yang bergelut di dunia penerjemahan khususnya Jerman. Kamu tuh kayak penjembatan antara budaya Jerman, sastra Jerman dengan Indonesia itu. Nah, kamu masuk di industri ekosistem sastra ini, itu seberapa yakin kamu memperkenalkan sastra Jerman dan itu terbaca, terbeli dan jadi sastra itu bukan hanya sastra Inggris aja deh di Indonesia itu. Kayaknya kamu yakin banget dari aku lihat postinganmu, dari kamu sudah menerjemahkan sekitar 4 ya, 5 di MOI Pustaka. Di MOI tapi ya. Di MOI beberapa, di bagian kiri juga ada. Di bagian kiri. Jadi setidaknya udah banyak gitu. 7 ya? Nah, kamu kayak yakin gitu dengan ekosistem sastra Jerman ke Indonesia. Coba, seberapa yakin? Aku mau dengar, teman-teman mau dengar ini. Aduh, kalau dibilang yakin gak yakin ya, mungkin keyakinanku sama aja sebetulnya, sama teman-teman di ekosistem sastra yang lain juga gitu ya, bukan cuma di penerjemahan, mungkin secara umum di perbukuan Indonesia apa sih yang bisa kita harapkan sejauh ini gitu ya, dan ini tentu ada hubungannya juga mungkin dengan effort dari pemerintah dan lain-lain gitu. Itu ruang yang harus dikuliknya lebih luas lagi sebetulnya. Tapi memang kalau misalnya nanya aku secara pribadi seberapa yakin aku bisa dalam tanda kutip mempromosikan gitu ya kesusastraan Jerman gitu, gue rasa mengalir aja. Jadi maksudku mengalir adalah aku melakukan yang
sedang kulakukan gitu. Yang aku rasa harus dilakukan, hasilnya ya sudah gitu, terserah nanti. Tapi memang ada beberapa upaya yang kurasa lebih membuatku yakin adalah bukan bagaimana nanti hasilnya akan seperti apa gitu. Wah, aku yakin, malah yang aku yakin ya akan sama aja seperti sastra yang lain gitu ya. Karena jangankan begitu, Moy aja kan Nietzsche sebetulnya ya gitu. Nietzsche kan tertentu aja gitu Yeah, yang mengoleksi sastra, apalagi yang sastra yang klasik lah, modern klasik gitu ya. Karya-karya yang surreal dan lain-lain kan tidak semua orang suka, tidak seperti karya-karya populer tentunya kita ya. Nah di situ aja mungkin udah bisa semacam harus paham aku sudah masuk satu kategori tertentu gitu ya, di dalam sastranya sendiri gitu. Nah kalau misalnya secara umum nih promosi ke Jerman gitu, sejauh ini sih kurasa masih belum seperti yang diharapkan, gitu aja. Aku mau kembali ke masalah Jerman dan sastranya sebenarnya. Franz Kafka itu Jerman ya? Dia dari Ceko, Praha. Jadi zaman dulu kan Ceko itu masuk ke dalam wilayah Jerman ya. kekuasaan Jerman. Itu dia sejaman dengan Hitler ya? Enggak? Berbeda kan. Jauh ya? Nah, dunia pertama maksudku ya mereka masa ada di dua dunia yang berbeda, dan ketika itu juga karya-karya Franz Kafka seperti berkibarnya itu kan karena memang justru pertama kalinya di negara lain, di Prancis duluan, bukan di Jerman duluan, tapi kalau nggak salah di Prancis kibarnya. Aku kan soalnya keinginan belajar bahasa Belanda itu. Aku belajar bahasa Belanda. Iya, gitu. Soalnya di 2019 sudah ada, terus panas-panas saya ayam 2020 gitu. Terus tapi secara serius itu aku belum secara immersionnya belum lah gitu. Kayaknya tahun depan lah ya, tahun depan. Nah, banyak orang bilang bahwa Jerman ini ada kesamaan dengan bahasa Belanda. Itu betul nggak sih? Tapi bahasa paling tingginya, tapi kalau di kastanya yang tinggi Jerman. Betul nggak sih itu? Nederland itu kan dulu tuh bawah. Jalan itu kan tanah gitu. Jadi maksudnya Nederland. Lebih rendah gitu dari Jerman. Itu harfiahnya ya gitu. Harfiahnya loh, enggak nyangkut bahasa. Tapi memang karena mereka masih satu rumpun Germania namanya. Oke, Jermania. Jadi masih ada kemiripan tertentu, misalnya dalam kosakata ya, kosakata, kemudian secara misalkan kalau diusut secara etimologis, dari mana? Secara etimologis, ya akan ketahuan gitu. Tapi tidak semilar ini apa? Enggak sama. Melayu, Malaysia dengan Indonesia enggak sedekat itu ya? Sudah jauh ya? Sudah jauh. Belanda dengan Jerman udah jauh ya? Sudah lumayan. Itu kayak Austronesia kayaknya ya? Maksudnya Indonesia dari kalau dia Sanskerta kayak gitu mungkin ya? Enggak, itu kejauhan. Itu kejauhan. Lebih ya dekat, tapi kalau ini loh, kalau kita kan kita baca bahasa Indonesia dengan bahasa Melayu, kita masih bisa paham gitu kan. Ada banyak sekali kosakata yang sama. Tapi kalau Jerman dengan Belanda itu bukan sama, mirip, bisa ketebak gitu. Ini misalnya apa dong misalnya Willkommen misalnya dengan apa tuh? Kalau Danke misalnya. Kalau Jerman Danke. Bahasa Jerman Danke. Kalau Dutch? Kalau Dutch apa? Danke juga kan? Danke juga ya, misalnya seperti itu ya. Untuk kata-kata tertentu, kosakata tertentu banyak yang mirip juga, tapi masih bisa dibedakan nih gitu. Bisa dibedakan. Oke. Nah itu secara teknis mungkin aku tanya-tanya lagi. Aku tadi mau lanjut ke ekosistem sastra itu apa? Dari dokumen itu transisi kamu dan kamu kan bilang di artikel sastraindonesia.com itu bahwa kamu tuh
mencintai prosesnya, prosesnya kalau penerjemahan di sastra. Iya. Nah, tapi kamu nggak elaborasi dokumennya itu gimana gitu. Ya. Jadi sebetulnya seperti yang tadi balik aku bilang lagi ya Bang, itu dua dunia yang berbeda. Tapi memang karena aku berangkatnya dari penerjemahan sastra, nah si transisi dari penerjemahan sastra ke dokumen justru yang menurutku lebih susah daripada dari dokumen ke sastra. Kenapa? Karena gini, kita udah terbiasa baca novel nih, kan? Novel katakan dalam bahasa Jerman, ya kan ceritanya. Terus kita menerjemahkan ke bahasa Indonesia dan mengulik lah segala hal yang ada di dalam penerjemahan sastra tersebut, yang ada di sekitar penerjemahan tersebut lah kita ulik. Apa namanya ya praktek juga gitu, karena ini seperti kalau aku bilang dulu ketika mau skripsi gitu ya, ini tuh hobi yang diformalkan gitu. Hobi ya yang kan? diformalkan. Hobi yang diformalkan. Hobi baca, iseng-iseng nerjemahin, ternyata skripsinya itu gitu. Jadi semacam hobi yang diformalkan. Nah, lalu harus masuk ke dunia kerja. Aku bilangnya dunia kerja sementara ya, karena sebetulnya juga nggak lama-lama banget gitu. Oh, dokumennya nggak lama? Nggak lama banget. Sampai Dan berapa tahun? pada akhirnya malah selama S2 sih. Oh, hanya S2. Terus setelah S2 2 tahun lah. Enggak lebih lama dari itu, sekitar 5 tahunan lah. Oh, lama, lumayan. Iya. Jadi pas S2 juga nyambi juga aku jadi penerjemah dokumen gitu loh. Nyambi juga gitu. Nah, transisi dari penerjemahan sastra ke penerjemahan dokumen itu menurutku yang karena stres Bang Safar, ya kan? Bahasanya template, Oh iya. kaku. Iya. Oh iya. Ada temannya Matia. Tadi sampai mana ya? Dua berbeda apa cara nerjemahinnya dan kamu Iya. Ya karena di penerjemahan dokumen itu kan template ya. Template dalam artian kaku juga bahasanya dan lain-lain gitu. Aku harus nggak bisa bebas lagi di bahasa Safar, nggak bisa ini alternatifnya ini diindah-indah segala macam. Kalau bahasa apa bahasa hukum gitu ya kan, yang cenderung kaku gitu. Nah kalau dari setelah di penerjemahan waktu masuk ke sastra lagi, dari dokumen ke sastra lagi, tentu saja itu lebih mudah karena seperti back to home ya kan, back to home ya, kembali lagi ke asal, kembali lagi ke. Berarti kamu sangat antusias ya dengan kehadiran Moe Pustaka ini kan sebetulnya jadi pintu masuk aku yang nggak pernah aku temukan dimanapun ini si pintu gitu. Dan yang membentuk aku sampai sekarang kan sebetulnya juga Moe Pustaka juga, dan peran-peran di dalam penerjemahan selama ini gitu. Nah, Moe Pustaka ini kan punya semangat menerjemahkan dari bahasa asli ke bahasa Indonesia. Sementara di luar sana juga tidak sedikit ada yang mengatakan, dari sastra kita menerjemah dari sastra dari Inggris ke Indonesia nggak apa-apa juga, bahasa kedua. Kamu punya pendapat soal itu gimana? Yang menerjemah dari bahasa kedua gitu? Nggak salah, karena gini ya, ada karya-karya tertentu dan dari bahasa-bahasa tertentu, tapi mungkin sebelum itu aku harus paparkan dulu sedikit gitu ya. Panjang nggak apa-apa? Sedikit lah, kan kita durasinya sedikit. Papar. Ada teman soalnya ya. Jadi dari kita menerjemahkan kalau dari bahasa asli ke dalam bahasa Indonesia itu berbeda daripada bahasa Inggris ke dalam bahasa Inggris sebagai bahasa kedua ya. Katakanlah misalnya begini, karya siapa ya? Ya yang Bang Safar udah baca deh, misalnya Hans Fallada gitu, ya kan? Hans Fallada versi Inggrisnya Little Man What Now? What Now? Ya, Little Man What Now. Kleiner Wasson bahasa Inggris, bahasa Jerman. Little Man What Now diperuntukkan untuk pasar buku berbahasa Inggris. Artinya apa? Si penerjemah dia menjadi jembatan untuk menyampaikan pesan Hans Fallada ke
orang-orang ke pembaca yang ada di dunia Inggris. berbahasa Inggris yang tentunya ketika kita menerjemahkan sebuah karya sastra itu erat kaitannya dengan menerjemahkan sisi budaya ya, sisi kultural, misalnya menerjemahkan sisi sosiokultural ya, sisi sosial gitu ya, sisi budayanya seperti apa, kesehariannya seperti apa. Itulah yang diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris. Artinya apa? Sasarannya adalah para pembaca bahasa Inggris masuk ke universal mentality-nya bahasa Inggris. orang-orang berbahasa. Sekarang kalau yang sudah diadaptasi ada adaptasi itu tidak di bahasa Jerman dalam bahasa Inggris. Kalau itu diterjemahkan lagi ke bahasa Indonesia. Berarti yang dijembatani itu si Hans Fallada apa si penerjemah Inggris? Oh iya. Yang dijembatani oleh si penerjemah ini gitu. Iya, Kalau misalnya dari bahasa kedua. Bahasa kedua. Kan kita maunya menerjemahkan Hans Fallada, bukan dari menerjemahkan penerjemah. si penerjemah. Artinya apa? Kita menerjemahkan hasil penerjemahan orang lain. Paham. Ya. Itu bedanya. Banyak sekali aspek-aspek yang ada di dalam sebuah penerjemahan sastra itu banyak sekali. Penyesuaian dalam tanda kutip pengkhianatan kecil, bagaimana agar si pembaca itu menikmati satu buku sebagai sebuah narasi, sebuah wacana utuh yang koheren, yang enak dibaca dan banyak dijual tentunya gitu ya. Sementara ya itu gap budayanya terlalu jauh Bang Safar. Kalau kita mau ke Indonesia tapi mampir dulu ke Amerika, kejauhan. Mendingan langsung aja dari Jerman ke Indonesia seperti itu. Masalahnya ini kan kita di Indonesia itu kurang penerjemah bahasa asli. Nah ini masalahnya kan. Nah, ini. Relay translation itu artinya penerjemahan dari bahasa kedua. Boleh. Tetapi mungkin ada syarat dan ketentuan berlaku ya. Ada syarat, ada ketentuan lah ya. Ini salah satunya ketiadaan penerjemah bahasa asli. Pertanyaan saya, benar nggak ada? Nah, pertanyaannya, apakah benar tidak ada? Nah, jangan-jangan ada, tapi tidak dicari dan tidak diberi kesempatan. Exactly. Seperti lulusan sastra Jerman itu, lulusan sastra Prancis. Yang dulu kamu ya? Sastra Jepang, masuk saya sendiri, ya kan? Bahasa Belanda. Mereka mereka tidak Spanyol tidak ada, ya kan? Pertanyaannya balik lagi ke pihak penerbit, sudah mencari sampai sejauh apa, sudah effort sebesar apa untuk memberi kesempatan kepada para penerjemah bahasa asli. Paham, aku juga sebagai orang yang terlibat dalam penerbitan ada hal-hal tertentu yang dan teknis sifatnya yang mengharuskan atau mungkin bisa dibilang, tapi dimulai tidak ya? Ya oke. Untuk hal-hal tertentu yang mengharuskan mereka melakukan penerjemahan dalam kurun waktu yang cepat gitu loh, misalnya kan. Dan akhirnya nggak sempat cari apa segala macam, itu teknis lah gitu. Itu sesuatu yang sebenarnya masih bisa diusahakan. Gitu. Dan saya melihat Moe Pustaka dan Merjing Kiri juga itu berusaha mencari penerjemah bahasa asli dan akhirnya bermunculan juga sih. Akhirnya bermunculan, bahkan kemarin yang kami lakukan di Moe Pustaka yang bekerja sama dengan Radio Buku kelas penerjemahan sastra yang dari Radio Buku. Mana ada bukunya? Kok nggak ada sih? Ya, ternyata ada loh. Ternyata ada. Teman-teman bisa melihat di Minyak Anjing ya, di antologi cerpen Minyak Anjing. Itu penerjemah sastra baru yang kami dalam tanda kutip temukan. Ya. Oke. Yang tanda kutip temukan dan ada. Dan itu mampu mereka. Selain bahasa Inggris ada apa saja? Ada bahasa Arab, bahasa Prancis, bahasa Korea, bahasa Jerman, bahasa Jepang. Ada. Apalagi kalau bahasa Korea kan sekarang udah. Dan itu hasil dari saringan dari sekitar 100-an pendaftar. 100-an pendaftar dan mereka yang terpilih untuk mengikuti kelas. Berarti memang dan ketika pendaftaran dibuka pun banyak. Dan itu kan yang pertama, ada nggak rencana yang kedua lagi? Ada, tapi bukan Moe Pustaka, mungkin di Radio Buku.
Jadi penerbitnya Radio Buku aja gitu. Ya. Menarik. Kalau kita ini, kita kan kebanyakan itu mempelajari bahasa itu kan Eropa gitu ya, dan Eropa atau Amerika lah gitu ya, benua Amerika gitu. My Pustaka juga banyak menerjemahkan itu. Kalian ada tidak khusus di Asia Tenggara My Pustaka? Nah, itu dia Sayangnya Sayang, Asia Tenggara ya. Kenapa kalau sampai mungkin ini erat kaitannya dengan itu penerjemah. Seberapa banyak dari kita yang tahu sebetulnya seperti apa sih sastra Vietnam, ya sastra Kamboja, sastra Filipina, sastra ya yang ada di negara-negara Asia Tenggara. Iya, Laos. Kita mengenalnya jauh benua lain, ya kan? Atau Asia Timur lah kalau biasanya. Iya, tetangga sendiri nggak dipelajari. Kita nggak tahu tetangga kita tuh kayak apa. Itu kan ibaratnya kayak gitu ya. Tapi memang ada faktor-faktor tertentu yang membuat kita juga tidak semudah itu. Antara lainnya barrier, language barrier ya. Betul. Saya nggak mau berspekulasi sebetulnya masalah ini ya, karena Tapi maksudnya kalian kalau ada penerjemahnya, kalian ya, bisa nggak? Ya mestinya. Kalau yang public domain kan di Filipina ada itu si Rizal ya, Jo Rizal ya, yang tahun 1800-an. Ya kalau ada penerjemahnya ya Dari bahasa why not? Filipina. Tapi dia itu bahasa asalnya Spanyol. Bahasa asalnya bukan Filipino. bukan Filipino, bukan Tagalog. Nah, saya itu pernah ditawarin nerjemahin novel pendek dari Thailand, tapi bukan dari bahasa Inggris. Sebenarnya tapi secara cerita saya biasa aja, tapi semangat mempelajari sastra novel tetangga itu kuat. Tapi saya tolak karena pada saat itu saya lagi nulis draft novel. Karena kalau saya lakukan itu akan tertunda draft novel. Kalau saya berdua ya agak sedikit bikin saya terganggu lah. Intinya saya tolak. Tapi dari bahasa Inggris. Biasanya ini nggak terlalu bagus, tapi boleh lah untuk dibaca. Karena itu berkisah soal nelayan gitu. Thailand atau Vietnam sih, antara dua itu. Tapi yang jadi pertanyaan lagi sebenarnya, Mbak Tia, itu bisa nggak sih kita itu hidup dari terjemahan doang? Di Indonesia nggak bisa. Di Indonesia nggak bisa. Wow. Terjemahan sastra langsung kan? Terjemahan sastra? Terjemahan sastra tidak bisa. Berarti sama dengan penulis juga berarti? Perlu usaha lebih ya. Maksudnya perlu juga kerja sampingan sana sini untuk bisa hidup layak. Kecuali? Saya nggak tahu, ada mungkin. Saya juga nggak bisa bilang nggak bisa. Karena kalau dari saya nggak. Tapi mungkin ada yang bisa ya. Menarik juga ya kalau misalnya memang ada gitu. Kalau dia sebagai penerjemah tetap, maksudnya kalau penerjemah tetap kan sistemnya berarti bukan bahasa freelance, tapi dia karyawan sebuah perusahaan jatuhnya. Iya. Dan peraturan ketenagakerjaan yang berlaku juga bukan lagi sebagai penerjemah dalam artian penerjemah selepas bagaimana yang sebagian besar ya kita lakukan di Indonesia gitu. Tapi jadi, mungkin sudah masuk karyawan perusahaan. Berarti yang kita maksud ini nerjemahin freelance yang gitu ya. Kerja lepas ya. Kerja lepas. Berarti sama berarti nulis juga, editor kayaknya masih bisa deh. Oh ya? Kalau ada kalaunya dia masih jomblo. Belum punya istri dan anak gitu. Itu ya pengecualiannya ya. Dan tinggal di Jogja tapi. Aduh. Jogja. Tinggal di Jogja. Atau tinggal di Banggai kalau di kampung saya. Oke. Iya. Sebenarnya ini agak teknis sebenarnya, dan ini menjadi semangat saya sebenarnya. Saya tidak mau mewakili teman-teman. Dirimu belajar bahasa Jerman kan di SMA itu ya, dan itu belum terlalu kuat lah ya. Nanti sudah di kuliah apa semua. Kamu sebenarnya kamu sekarang kuasai bahasa berapa sih? Bahasa Indonesia, Jerman, bahasa Jerman, bahasa Inggris dan bahasa Spanyol sedikit. Spanyol bisa?
sedikit. Enggak, aku Sedikit. baru sampai A2 Spanyol. Dua. Itu kalau dua A2 itu berarti di atas basic ya. sebesar Ya, udah minder lah. Belum juga. iya. Pokoknya kalau dalam tingkatannya ada A1, A2, B1, B2, tapi A2 itu cukup untuk kalau misalnya kamu datang ke negara tersebut gitu loh. Oh, kalau speaking bisa lah ya. Ya. Kayaknya aku masih A2 deh, Banu. Bahasa Inggris kayaknya. Dan tiap nivonya, tiap tiap tingkatan ada ujiannya kan. Tapi kalau yang fasih, bahasa daerah nggak ada. Inggris, Jerman. Sunda kan. nggak? Sunda karena itu bahasa ya bisa dibilang bahasa pertama ya, karena barengan Di bahasa semua Indonesia, ya. biasanya. Karena dulu nenekku dan ibuku orang Sunda juga, jadi ya Bisa berbahasa Sunda. bisa berbahasa Sunda, tapi karena udah lama keluar dari teritori Sunda, jadi yang halusnya udah Oh, kalau Jawa nggak bisa. nggak bisa. Aku pernah lo belajar 1 semester bahasa Jawa sengaja. Sengaja bahasa Jawa. Ambil mata kuliah bahasa Jawa, tapi nggak bisa-bisa. Karena nggak pernah dilatih. Iya sih. Dirimu ini betul agak norak sih. Dirimu belajar bahasa baru gitu gimana sih? Kalau bahasa Inggris tanya kamu udah fasih dari kecil kan? Ya, Nah, kalau bahasa Jerman kan banyak juga, maaf aku potong. Kan banyak itu orang belajar sastra Inggris, sastra Prancis, sastra Jerman, tapi mereka nggak bisa ngomong. Bahkan katanya skripsi mereka itu pakai bahasa Indonesia. kalau masalah skripsi kan tergantung universitas. Oh, tergantung universitas. Iya, Nah, maksudnya gimana sih belajar bahasa gitu? kemampuan berbahasa kan ada 4 ya, kemampuan dia menyimak kan, mendengar, ya kan, menyimak, Nulis. mendengar, menulis, ya kan, Ngomong. membaca dan speaking. Biasanya memang yang jadi PR besar itu speaking, karena ini salah satu keahlian di dalam berbahasa, kemahiran. Kalau Kemahiran. ada kemampuan, ada kemahiran. Jadi kemampuan berbahasa adalah hanya bisa diperoleh lewat penerimaan bahasa ibu. Tetapi selain dari itu ada namanya kemahiran bahasa. Makanya dibilangnya bukan pinter bahasa, bukan mampu, tapi memang kemahiran. Kemahiran. Jadi 4 kemahiran. Nah, kemahiran speaking ini yang sering jadi PR besar ya, gitu. Karena speaking ini atau kemampuan berbicara ini mewajibkan adanya kontak. Mewajibkan adanya interaksi, ya kan, dengan orang lain gitu. Meskipun bisa aja misalnya dilatih, kalau masih tidak ada partner kawan bicara, bisa dilatih dengan yang ngobrol sama kaca mungkin, mirroring gitu ya. Atau kita mendengar ujaran lalu kita memberikan tanggapan, bisa aja itu teknis yang bisa diusahakan gitu. Tapi kalau memang mau casisius banget gitu ya, kalau memang kita tidak, lain konteks kalau misalnya kita ada di negara bersangkutan gitu, ya kan, itu kan beda ya. Ini di luar dari Tapi itu ya. sebagai bahasa asing kan, gitu, foreign language. Nah, itu salah satu cara berlatihnya adalah dengan membiasakan interaksi ngomong gitu. Dibanyakin aja ngomong gitu. Dan juga nonton misalnya gitu, bisa aja sih. Berarti semua dilakukan lah. Kalau mau ada reading, listening, terus ya semua dilatih aja. Intinya latihan aja. Kalau latihan, bahasa itu latihan. Bahasa itu latihan. Bahasa itu latihan. Kalau misalnya reading kamu, kalau ada kosakata baru kamu tulis nggak? Iya dong. Kamu biarin aja gitu. Nanti penasaran baru. Kebiasaanku dari dulu ya Bang Safar. Mungkin aku nggak tahu teman-teman seperti apa gitu. Jadi bahkan sampai sekarang udah jadi penerjemah. Apalagi nerjemahin karya sastra klasik yang banyak sekali kosakatanya itu sudah tidak dipakai lagi. Zaman sekarang. Karena aku menerjemahkan dari abad 20 gitu ya, atau misalnya yang lebih tua dari itu gitu. Banyak sekali kosakata yang sudah tidak dipergunakan dalam kehidupan sehari-hari, bahkan dalam bahasa tulisnya. Itu biasanya aku tandain dulu, aku kumpulin, beneran dikumpulin, dan aku cari padanannya. Terutama misalnya contoh nih ya, waktu aku menerjemahkan Jeremiah's Good Health, Laba-laba Hitam. Itu karya sastra Swiss, bayangin. Itu Swiss ya? Bukan Jerman, tapi Jerman Swiss bahasanya. Berarti campur itu ya? Campur dengan dialek.
dialek Jerman. Enggak, dialek Swiss. Dialek Swiss, Iya. tapi bahasa Jerman. Iya. Jadi awalnya memang balaba hitam itu kayak kami dialek ke Banggai, iya, tapi bahasa Indonesia gitu. Betul. Jadi banyak kosakata Banggai misalnya masuk gitu ya. Iya, paham. Semacam itu. Nah, jadi dulu memang laba-laba hitamnya terbilang unik karena Yeremias Stotelf ini kan tinggalnya di daerah Schwarzwald, jadi di Bern, di daerah di Swiss. Dia pakai bahasanya dialeknya dialek Bern, bukan Swiss lagi, Bern, dialek Bern ya. Nah, banyak ini untungnya aku pakai versi yang memang udah di upgrade dalam tanda kutip ke bahasa Jerman standar. Kalau tapi masih ada sisa-sisanya yang dia masih ada dialek Bernnya. Tentu aku nggak bisa nanya ke orang Jerman kan, termasuk misalnya nama makanan atau nama tradisi, gitu, ya kan? Atau nama apa ya, nama sebutan-sebutan tempat misalnya gitu. Flora, fauna dan lain-lain gitu. Aspek budaya lah gitu ya. Nah, aspek budaya itu juga kan tidak banyak yang tidak ada di dalam budaya orang Jerman, yang adanya di budaya orang Swiss saja. Itu meskipun bahasa mereka sama, kan budayanya berbeda kan? Iya, pasti ya, ada. Pasti ada perbedaan gitu. Akhirnya aku cari pas masa riset itu kurang lebih berapa bulan ya, aku lupa. Itu termasuk menemukan kamus khusus dialek Bern. Akhirnya ketemu, dan ada satu semacam komunitas, ada lembaga ya, para peneliti yang khusus meneliti bahasa Jerman dialek Bern Swiss, itu bikin kamus online-nya dan aku nemu. Berarti nggak mudah ya nerjemahinnya? Wow. Kalau bahasa Inggris itu kan ya sungguh mudah lah sekarang, bertebaran lah kemudahan itu. Dan terlebih lagi klasik sih. Dan ini klasik. Klasik dari bahasa aslinya. Zamannya beda, banyak kosakata yang udah nggak dipakai dan butuh riset yang juga nggak sebentar. Ini misalnya amuk juga ini ya. Ini kita ulas yang ini dah, bagian akhir ini dah. Nah, ini gimana? Ini amuk ini. Apanya nih? Zweig. Apa tadi? Zweig. Stefan Zweig. Stefan Zweig. Zweig. C aja bacanya. C. Oh, Zweig. Oke. Stefan Zweig. Ini kan setahu saya amuk dari amok dan diterjemahkan jadi amok. Ini gimana prosesnya gitu? Dan ini kumcer ya? Iya. Kumcer. Oke, gimana ini Katian? Ya, cukup lumayan membingungkan ya sebenarnya pas proses pemilihan judulnya. Karena amuk harus ada ketika itu, tapi sisanya aku tentukan. Amuk dijadikan judul dan juga sebagai yang utama ya. Bagus sih, aku suka. Sudah baca? Tidak, judulnya. Belum lah, ini kan baru dikasih. Iya. Baru dikasih. Oke. Ya. Tentunya bagus ya. Kalau Amuk sendiri itu kan latarnya itu Hindia Belanda tuh. Hindia Belanda. Masih ada kaitan dengan Indonesia juga lah ya. Jangan spoiler lah ya. Oh gitu. Oke. biar pada baca gitu. Cuma kalau prosesnya sih proses penerjemahan aja ya, Mas Safar ya. Ya, benar. Itu mah. Ya. Jadi kan ada berapa cerpen, ada 4 ya. Nah, dari mulai pemilihan aku pilih sesuai dengan ya yang aku suka aja gitu. Karena ada beberapa juga, masih ada beberapa judul lain yang mudah-mudahan bisa dibikin kumcer lagi di lain kesempatan gitu ya. Dan ini aku susun ya, aku duluin aja ya, karena ketika itu aku rasa ini cocok aja gitu. Nah, proses penerjemahannya lumayan makan waktu lamanya berapa ya? Sekitar 6 bulan, 7 bulan lah. Lumayan ya? Itu penerjemahannya. Belum ya, editing. Penerjemahannya ya. Riset sih yang lama waktu itu, karena riset dulu atau terjemahan dulu? Riset itu awal, dan tapi bisa sambil jalan sih. Jadi selama proses penerjemahan, riset itu juga masih terus berlangsung sampai si naskahnya jadi misalnya gitu. Nah, itu yang bikin agak lumayan
menguras waktu dan tenaga mungkin ada di istilah-istilah seperti itu. Terus juga penyesuaian-penyesuaian sosiokultural. Oh iya. Berarti tidak mudah ya, maksudnya tidak hanya memindahkan teks gitu ya. Tidak bisa. Wow, respect lah ini para penerjemah bisa menerjemahkan yang karya-karya klasik seperti ini. Ada kata-kata terakhir nggak sebelum kita akhiri? Apa nih? Penerjemahan. Terserah apa? Mau ngomong apa? Penerjemah sastra ya? Iya. Penerjemah sastra adalah jembatan di antara dua budaya. Boys, penerjemahan sastra Penerjemah sastra adalah jembatan yang menghubungkan dua budaya yang berbeda. Canggih. Oke, sampai di video berikutnya.